Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Anu cek aing cenah bapak aing. Bapak sia. Akhirnya jadi bapak sia. Karena disitulah kelemahan Kang Deddy Mulyadi. Dia itu gubernur konten, Bang. Dia itu gubernur konten. Efek dari kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atas kebijakan menutup tambang Parung Panjang yang statusnya sementara ditutup, ini membuat bergejolak banyak aksi demo yang terjadi, khususnya menuntut yang notabene tertutup peluang untuk mencari rezeki katanya, bisa dibilang kan kehilangan rezekinya karena bekerja di tambang pasir. Untuk orang-orang yang demo dan mengatasnamakan karena kebijakannya bisa dibilang merugikan karena merasa dirugikan karena kehilangan atas tempat pekerjaannya. Apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa kerjanya jangan sampai menjadi warga sekitar, jangan sampai menjadi budak, bisa dibilang seperti itu ya. Yang kaya tetap orang yang mempunyai tambang atau yang mempunyai modal. Yang kaya tetap itu karena ayo kita tingkatkan cara pola pikir kita ke depan agar tidak terus-terusan stuck di situ-situ aja. Kalau karyawan ya karyawan aja kan, yang dirugikan bukan hanya satu atau dua orang. Memang tidak bisa dipungkiri itu lahan untuk mengais rezeki ya. Kan, tetapi kan kita harus berpikir anak cucu kita ke depan harus seperti apa. Kalau terus ditambangi alamnya tidak menyampingkan AMDAL yang akan terjadi, alam akan rusak dan bencana akan datang. Dan di samping itu truk yang terus hampir setiap hari lewat itu mempunyai resiko yang amat banyak, terutama resiko kecelakaan ada, terus lagi polusi udara, dan banyak yang dikorbankan untuk warga-warga sekitarnya. Makanya ada yang memberi info bahwa yang demo itu bukan warga lokal, akan tapi warga Lebak dan lain sebagainya. Mau warga manapun itu, saya pribadi berpikir, ayo lebih panjang berpikirnya. Kita emang bisa dibilang butuh dengan lowongan pekerjaan, atau misalkan kita sudah bekerja di tambang itu, memang kita butuhkan, tapi kita lebih butuh lagi ke depannya. Kita harus memikirkan anak-anak kita, anak cucu kita ke depan akan seperti apa efeknya, imbasnya. Tetap yang dikayakan sama orang-orang petinggi-petingginya dari tambang tersebut kan gitu ya. Kita simak videonya bersama-sama. Anu cek aing cenah bapak aing.
sia. Karena disitulah kelemahan Kang Deddy Mulyadi. Dia itu gubernur konten, Bang. Dia itu gubernur konten. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, warga Jabar. Pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya sudah keliling sawah barusan naik sepeda. Nah, hari ini saya sebelum kerja selalu ngontrol ini. Ini semua. Jadi hidup berada dalam lingkungan yang penuh dengan produksi. Berproduksi di tempat kerja, berproduksi di rumah, berproduksi di jalan. Dan di samping saya nih ada yang ngurus anak jin. Anak jin? Ya. Ya, ini lagi saya bentak-bentak, saya marahin karena dia punya penyakit gula, tiap pagi minum kopi. Dan ada satu hal, anak jin ini lagi sedih karena tempat dia mangkal kalau malam hari, melepaskan seluruh kenakalan hidupnya karena dia menduda. Iya. Tempatnya dibongkar. Betul tuh kita, Bos? Betul. Akhirnya mamih-mamihnya pergi ya? Pergi, alhamdulillah. Pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Udah pada usaha. Iya. Oh, sudah dagang lotek. Oh, terus? Es. Iya. Mamih-mamihnya. Iya. Ya, sekarang anak jin karena tempat dia berkunjung dan melepaskan kejenuhan serta kegelisahan hatinya dibongkar, dijadikan taman dan dikembalikan menjadi areal perkebunan karet. Ya. Akhirnya dia hari ini cukup mencumbui domba-dombanya. Betul tidak, Dak Jin? Betul. Salam dong. Kamu orang mana asalnya? Asal dari Bogor. Arah wargi Bogor ya. Dan saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg. Dan yang kecewa terutama karena tambang di sana ditutup, pasti di situ adalah para pekerja, kemudian sopir truk dan berbagai kalangan. Tetapi harus ingat bahwa tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang sangat diraih. Tetapi biasa, kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kepesingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar. Pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah, nanti berhadapan dengan rakyat yang paling bawah. Untuk itu tidak mesti saling berhadapan. Gubernur bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan karena saya meyakini kebijakan itu bukan untuk satu kepentingan, tapi untuk semua kepentingan. Tetapi setiap kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada salah satu pihak yang merasa kecewa dan saya harus memilih di antara itu. Salam untuk semua. Salam untuk Jawa Barat. Waduh. Tingali urang parung panjang, batu diangkut, pasir dibawa, urang parung panjang na sangsara, jalan ge awut-awutan, rakyat nenaku ispa, kota-kota gede harurung harerang, rakyat aing katalangsara, terido aing. Mantak kuring tadi keur ngaliwat nelepon kepala Bapeda, paksakeun sia na perubahan anggaran asupkeun deui 100 miliar jeung ngomean jalan parung panjang. Bapak Wakil Bupati na jeung Bapak Bupati na geus nyarita jalan tambang na tahun hareup rek dibebaskeun ku kabupaten rek dibeli tanahna. Keun bagian ngabangun jalan tambang nama ku provinsi. Tapi ieu jalan lain jeung tambang sia. Ieu jalan jeung rakyat aing meh rakyat aing teu susah sia. Aing teu ridho rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing teu ridho rakyat aing. Ngas heusah napasna eungap. Nyesepaan lebu ari saria baleunghar ti dieu sia. Aing ceurik rakyat aing ukur jadikeun kekeset ku sia kabeh sia. Ku kituna ti ayeuna kasadaya pamingpin kade ulah ngajadikeun rakyat kekeset. Ulah ngajadikeun rakyat ukur jadi titincakan pikeun jabatan. Tapi jadikeun rakyat jadi tujuan jabatan urang. Tuh lihat tuh, itu tanggapan KDM terkait aksi demo di Parung Panjang.
Katanya KDM 190 nyawa melayang. Kemana Anda saat banyak anak kehilangan bapak? Nah, kemana tuh yang demo kemarin tuh? Waktu 190 nyawa melayang, waktu banyak anak-anak kehilangan bapaknya, ayahnya, ketika istri kehilangan suaminya, kehilangan tulang punggungnya. Kemana tuh yang demo kemarin itu tuh, kemana? Pertanyaannya. Nah, itu yang 190 nyawa melayang itu keluarganya nggak pada demo, nggak merasa paling tersakiti, terjolimi gitu. Itu selamanya loh, bukannya sementara. Lah kalian tuh yang demo kemarin itu tuh di Parung Panjang, itu sementara. Tapi udah merasa paling tersakiti, terjolimi. Gimana saya, kerjaan saya, usaha saya nggak ada yang mencari nafkah, terus saya makan buat apa? Lah ini 195 orang kehilangan nyawa, terus keluarganya, anaknya, istrinya nggak ada yang nyari nafkah, kagak demo, kagak ngeluh, kagak merasa paling tersakiti, terjolimi. Lagian ya, sekelas Parung Panjang aja yang jalan gede ditutup, itu jalannya lagi diperbaiki. Sekelas tingkat RT aja jalan kalau dia lagi dicor mah pasti ditutup. Kita sebagai warga tuh pasti banyak yang dikorbanin. Entah kendaraan kita ditaruh rumah yang jalannya kagak dicor, terus kita jalan kaki tuh ke gang rumah. Lah ini apalagi jalan Parung Panjang lah, harus dikorbanin dulu kita, ditunda dulu sementara. Nanti juga enaknya juga kita juga yang nikmatin mah ke depannya. Itu yang demo juga itu pasti nanti kalau jalannya udah enak mah pasti dia juga ngerasain tuh, ngelewatin, nginjekin itu jalan yang udah bagus mah. Sekarang aja pada ngeluh nih. Ini 190 nyawa keluarganya nggak pada ngeluh, nggak pada demo. Gue bingung, habis pikir gitu. Kemana pikirannya semua tuh? Orang sementara doang udah merasa paling terjolimi, tersakiti. Aduh, bener-bener dah konoha. Kakarak budak di lembur aya demo. Parung Panjang, Lebak Wangi, Cigudeg tah. Kakarak jeung ngademo saha? Ngademo Bapak Deddy Mulyadi karena kebijakannya menutup pertambangan di daerah Bogor Barat gitu nya. Jadi yang bingung antara ngadukung jeung teu ngadukung gitu. Kunaon teu ngadukungna? Mata pencaharian masyarakat kasetop gitu. Tapi aing ngadukung karena kebijakan Kang Deddy. Mobil tronton mengganggu ketertiban warga. Komonaha mun aya kalantas ya. Bayangkeun masyarakat kata baku tronton kadang sampai kapaeh pan. Jadi bingung lah serba salah. Tapi intinya mah Bapak Deddy aing ngadukung. Mun bisa mah dipercepat bangunan jalan khusus. Ya, jadi seperti inilah ya penampakan Parung Panjang sebelum aktivitas tambang ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi. Setiap hari pengendara motor, mobil pribadi di sana bermacet-macetan. Dan mohon maaf ya, truk-truk besar yang melewat di sana ya sebagian besar adalah berplat nomor B. Itu artinya merusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di Jakarta. Dan mohon maaf ya, sepanjang tahun 2019 sampai 2024 ya, ada ratusan korban meninggal dan korban luka berat ya akibat melindas truk besar ini. Lantas siapa yang tanggung jawab? Apakah orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang kemarin demo? Dan sekarang ya, ada gubernur yang peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap keselamatan pengendara jalan di sana dengan menutup sementara tambang di sana. Malah kalian hujat, malah kalian caci maki. Sebenarnya kalian itu aksi itu untuk masyarakat banyak atau hanya segelintir orang? Walaupun mendapat gelombang demo pasca penutupan Parung Panjang, Deddy Mulyadi tidak akan mencabut izin. Alus. Pentingkan masyarakat banyak, bukan segelintir orang. Tah eta pemimpinnya lugas, cerdas, bijak, tegas. Karunya masyarakat Parung Panjangnya kebul, ganeng, jalan butut. Nah ayeuna ditutup. Alusan jalan apa? Lecirkeun jalan karunya masyarakat Parung Panjang. Ini bukan masalah usaha, tapi ini masalah kesehatan masyarakat banyaknya, bukan segelintir orang, bukan oknum-oknum pengusaha. Alus. Bijing Enjang, saya warga Parung Panjang Pak Deddy, sangat berterima kasih atas kebijakan Bapak yang sangat pro dengan masyarakat. Ini sejarah Pak Deddy. Saya 30 tahun tinggal di Parung Panjang, tidak pernah itu tutup tambang, pada takut semua pengusaha tambang. Sekarang Pak Deddy, ibu-ibu tidak takut, anaknya pada mengantar anak ke sekolah. Anak-anak sekolah full senyum, tidak takut. Ada truk-truk jumbo kanan kiri yang selama ini mereka tidak mematuhi himbauan dari Pak Deddy tentang jam tayang. Dan kami masyarakat Parung Panjang mendukung penuh kebijakan Pak Deddy untuk menindak
tambang-tambang nakal yang tidak memenuhi syarat undang-undang minerba dan undang-undang lalu lintas. Sikat Pak Dedi, saya mendukung. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi menutup tambang pasir ini pasti terjadi pro dan kontra ya. Yang mengalami atau yang ada di lingkungan dalam tambang tersebut pasti bisa dibilang dirugikan atas kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi lihat sisi dari sebelah sisinya, kita lihat apakah lebih besar dampaknya terhadap masyarakat sekitar, khususnya warga-warga Parung Panjang dan sekitarnya. Kita lihat efeknya ke depannya akan seperti apa. Jangan sampai kita egois akan badan kita sendiri. Kita semua tahu bahwa yang ada di lingkaran itu merupakan pekerja-pekerja yang mencari rezeki untuk keluarganya. Tetapi jangan egois dengan berpikir hanya 1, 2, atau seminggu, 1 bulan ke depan. Kita harus berpikir lebih panjang, anak cucu kita harus seperti apa nantinya. Kalau orang dulu bilang kan harus ditempatkan, kalau semuanya ditambang nanti anak cucu kita akan seperti apa. Kita harus berpikir seperti itu juga. Jangan sampai kita egois memikirkan badan sendiri, memikirkan besok dan lusa saja. Maka dari itu saya mohon untuk para demonstran agar lebih tenang dan juga lebih rileks untuk berpikir ke depannya akan seperti apa, dan bagaimana untuk anak cucu kita ke depan kan harus dipikirkan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.